Nah, data validation itu ada di data, ya. Nah, kemudian di sini ada data validation, ya. Jadi ini bisa kita gunakan untuk penanganan kesalahan, gitu ya. Nah, jadi data validation ini memungkinkan kita untuk menentukan kriteria validasinya. Jadi kalau bawaannya atau default-nya dia any value, sehingga kalau kita tuliskan A, B, dan seterusnya, ini tidak ada soal. Cuma persoalannya kalau misalnya kita tuliskan satu, nanti hasilnya akan seperti ini. Kalau A juga sama, ya. Jadi mau tidak mau ini harus divalidasi, ya, agar supaya informasi itu menjadi valid, ya, informasinya menjadi valid. Nah, kita bisa menentukan, ya, bahwa di sini misalnya hanya diizinkan nomor saja, ya, nomor seperti ini. Nah, kita bisa menentukan rentangnya, minimumnya 7, ya, maksimumnya 9. Ya, jadi kalau ada upaya untuk menuliskan angka di luar rentang ini, maka akan ada masalah, akan ada notifikasi, begitu ya. Jadi kalau misalnya kita tulis 6, nanti ada notifikasi seperti ini. This value does not match the data validation restriction defined for the cell. Jadi nilai ini tidak cocok dengan ketentuan validasi data yang didefinisikan untuk sel ini. Kalau kita klik retry, kita diberikan izin untuk menuliskan ulang atau kembali ke angka sebelumnya, begitu. Tapi kalau kita tuliskan 8, ini nggak ada soal, gitu ya. Jadi semuanya bisa kita kendalikan dengan data validation di sini, ya. Data validation. Nah, selanjutnya input message ini menjadi semacam petunjuk, ya. Jadi kita misalnya petunjuk, gitu. Apa yang harus dituliskan oleh operator, gitu ya. Tuliskan misalnya angka kelas jabatan dari 7 sampai dengan 9. Nah, gitu. Jadi di sini ada petunjuk, ya. Ini memungkinkan operator ini untuk tahu, ya, dia harus menuliskan angka berapa sampai angka berapa, begitu. Jadi ini penanganan proaktif, ya, penanganan pertama proaktif. Tapi kalau misalnya penulis yang ngantuk, ya, kan masih bisa terjadi seperti itu. Nah, gitu. Nah, pesan kesalahan seperti tadi itu antar muka bahasanya dalam bahasa Inggris. Kita bisa ubah dengan bahasa lokal dengan menentukan, ya, pesan kesalahannya. Ini ada macam-macam, ya, ada warning, ada information. Oke. Jadi ini misalnya kesalahan data yang dituliskan tidak sesuai dengan ketentuan, begitu ya. Jadi sehingga kalau misalnya kita tuliskan di sini 6, informasinya seperti ini, data yang dituliskan tidak sesuai dengan ketentuan, gitu ya. Itu tambahannya, gitu. Kemudian apa lagi ya? Ini juga sama, ya. Jadi kita bisa menentukan data validation-nya di sini. Jadi yang diizinkan
Misalnya di sini adalah teks ya. Diizinkan teks. Kemudian ininya equal panjangnya 1 ya. Jadi tidak boleh AB, BA dan seterusnya ya. Kita oke. Jadi ini mau Z juga bisa ya. Oh, yang ini sih kan udah ada ketentuan di sananya ya. Nah, berarti ini jangan yang ini ya. Ini jangan kita kasih ketentuan. Yang kita kasih ketentuan yang ini nih. Tapi ini juga nggak terlalu ini ya. Misalnya tunjangan ya, tunjangan. Ini tunjangannya itu nomor, ini lebih besar ya. Lebih besar dari 1 juta. Lebih besar dari 1 juta. Seperti ini ya. Jadi nanti kalau kita tuliskan 500.000, kan ada pesan kesalahan seperti itu. Tapi kalau kita tuliskan lebih dari itu, misalnya 1.250.000, ini tidak jadi soal. Begitu. Nah, itu untuk data validation. Nah, sebenarnya kesalahan ini juga masih boleh kita izinkan. Cuma problemnya kan nanti jadi error ke sini. Jadi dalam kasus seperti ini, kesalahan itu harus dicegah sama sekali. Jadi kita tidak bisa mengizinkan kesalahan yang membuat informasi di kolom lainnya tidak bernilai gitu ya. Seperti tadi not answer itu kan tidak bernilai sama sekali. Nah, selain itu, ini yang pertama ya, tambahannya sebagai tambahan. Itu diajarkannya di JOA ya, untuk lanjutan. Tapi saya sampaikan di sini untuk ngisi waktu aja karena materi kita udah selesai. Kemudian yang berikutnya, misalnya kita ingin memberikan warna ya, memberikan warna. Jadi kita kalau misalnya untuk A itu kita mau tandai ya dengan warna hijau. Nah, untuk penandaan itu ada di sebelah sini di menu home, kemudian ada format ya. Di sini conditional formatting ya. Setelah itu kita buat aturan baru ya. New rule, aturan baru. Nah, kemudian kita tentukan format only cell that contain ya. Jadi seperti ini. Untuk cell value-nya ini equal dengan A misalnya ya. Kalau sama dengan A, maka kita ingin kasih shading. Jadi kita masuk ke format. Nah, di sini kita kasih shading dengan warna apa ya? Misalnya kuning, hijau ya. Itu gold, hijau aja nggak apa-apa. Nah, setelah itu kita oke, ya, lalu oke. Maka yang A itu diberikan warna hijau, begitu. Otomatis ya. Nah, kalau misalnya kita ubah formatnya jadi 50, ini hijaunya hilang ya. Hijaunya hilang. Begitu. Nah, itu tips kedua ya, berkaitan dengan apa ya? Semacam, kalau yang pertama kan penanganan kesalahan, kalau ini membantu pengguna informasi untuk cepat
menemukan informasi penting gitu ya. Kalau yang tadi dari sisi operatornya, jadi dari sisi input ya, activity input, agar supaya data inputnya itu valid. Nah, jadi kita beri bantuan kepada operator yang bertanggung jawab atas aktivitas data input itu untuk memastikan data yang dituliskan itu tidak keliru, memenuhi ketentuan yang ada. Nah, kalau yang pewarnaan tadi itu untuk membantu pengguna informasi menemukan data atau informasi yang penting. Misalnya dia ingin menemukan karyawan dengan grade performa kerja yang paling bagus itu siapa gitu ya. Nah, diberi warna sehingga kelihatan ini siapa gitu ya kan. Kalau sudah diberi warna seperti ini tinggal nah ini kan sudah kelihatan ya, di sini 5 gitu. Terus ini 7, ini 12 gitu ya. Nah, sudah kelihatan. Ini untuk membantu pengguna informasi. Nah, selanjutnya sama seperti di ini sama seperti di Word ya. Dia juga bisa diproteksi ya, Bapak dan Ibu. Kita browse. Ya, di browse. Nah, di sini kita bisa proteksi ya dengan memilih tools option in general option. Nah, di sini kita bisa memilih apakah selalu membuat backupnya atau tidak gitu ya. Kemudian masukkan password untuk membuka dan untuk memodifikasi ya. Oke. Nah, setelah itu kita simpan. Ya. Oke. Nah, setelah itu maka kita akan mendapatkan hasil yang sama seperti kita kemarin praktikkan di Microsoft Word ya. Jadi kalau kita buka, itu akan diminta password seperti itu. Ya, ini password pertama untuk membuka konten. Nah, ini untuk apa? Untuk melindungi data rahasia perusahaan. Ya. Jadi kalau gaji tadi dianggap rahasia misalnya, tidak sembarang orang boleh melihat, ya. Maka password ini untuk melindungi datanya dari orang-orang yang tidak memiliki hak untuk melihat. Nah, kalau ada orang yang diberikan akses seperti ini, itu artinya dia bisa melihat. Ini untuk membuka read only. Nah, kalau ini kita tidak masukkan, kita read only aja gitu ya. Datanya terbuka, tapi dia tidak bisa menyimpan perubahan gitu ya. Ini bisa dirubah, tapi tidak bisa menyimpan perubahan. Nah, jadi ini biasanya digunakan read only ini untuk siapa saja yang tidak memiliki akses untuk memodifikasi data gitu ya. Contohnya misalnya atasan sekalipun. Jadi atasan itu dia tidak bisa modifikasi angka di sini. Jadi yang boleh modifikasi adalah operatornya gitu di bawah gitu, sehingga kita bisa set dia untuk read only gitu ya. Nah, kalau untuk operator baru dia perlu untuk tidak read only begitu ya. Ini read only statusnya ya. Nah, itu pengaturan general option untuk password. Nah, untuk menghilangkannya ya kita kembali lagi ke general option-nya. Oh, ini ya, sorry. Tadi general option bisa dari sana juga. General option kita bisa hilangkan.
Jadi ini bisa disimpan lagi ya, seperti biasa. Oke, seperti itu. Terus sebenarnya proteksi itu juga bisa dilakukan di dalam ya. Jadi kita tidak mengizinkan orang untuk merubah, misalnya ini tidak boleh dirubah gitu ya. Nanti di bagian sini itu ada bagian untuk mengunci agar supaya tidak bisa dirubah sama sekali. Nah, jadi ada protection. Oke, kita coba tengok hasil pekerjaannya. Ini dia. Oke, nampaknya sudah semua ya. Kita lihat pekerjaannya Pak Suhendar. Oke, hasilnya sangat mirip ya. Dan beliau ini menambahkan ada rupiahnya ini tergantung pilihan tipe datanya ya. Ini dia menggunakan currency. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingin menjadikan ini sebagai currency ya, maka kita bisa menambahkan kayak gini, accounting atau currency gitu, sehingga si rupiahnya muncul ya seperti itu. Kita coba perluas. Yes. With 14. Oh, masih kurang 15. Nah, udah muncul ya. Yang ini juga kalau diperlukan kita bisa accounting seperti ini. Oke. Nah, ini jadi rupiah ya. Jadi rupiah. Pengaturan lebih lanjutnya itu di sini ya, simbolnya mau apa itu bisa disesuaikan. Ini ada macam-macam rupiah juga ya, ada rupiah Indonesia, rupiah Jawa. Ada juga yang kodenya seperti ini ya. Ada IDR enggak? Ada ya IDR gitu. Tuh, jadi dia depannya IDR. With 14, lebih kecil. 15, masih kurang besar. Nah, konsekuensinya ini ya, dia membutuhkan ruang yang lebih besar ya. Konsekuensinya itu. IDR konsekuensinya kita membutuhkan ruang yang lebih besar lagi. Oke, itu ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya ini kita bisa ubah juga, penting supaya seragam kita pilih jadi accounting aja. Seperti ini. Oke. Nah, apalagi ya yang belum kita lakukan di sini? Silakan Bapak dan Ibu, ada pertanyaan. Nah, untuk sorting ini tidak bisa kita lakukan di sini ya, karena biasanya dia kan harus biasanya kalau saya dia harus persis di atas, terus bagian bawahnya juga jangan ada yang seperti ini karena akan ikut
ke terurutkan. Jadi kalau mau sorting dia secara khusus tempatnya di sheet yang lain misalnya gitu ya, di sheet yang lain. Nah itu nanti jadi pekerjaan berikutnya ya untuk Bapak dan Ibu. Nah, kemudian ya, kemarin kita menggunakan Microsoft Word ya, Microsoft Word yang menggunakan Excel ini sebagai data list. Oke, sebagai data list. Kita membayangkan ya, membuat slip pembayaran. Nah, slip pembayaran ini kita menggunakan kertas yang kecil atau ya kertas apa ya? Yang paling kecil. 4 dibagi 2 gitu ya. Kertasnya A4 lens ya dibagi 2 ini ya. Berarti height-nya ini dibagi 2 ya sekitar 15 kurang ya 14 lah. Gitu. Nah, kita punya seperti ini, kemudian marginnya bisa kita atur agak lebih kecil, 1,5 ya, cukuplah ya. Oke. Nah, seperti ini. Terus kita tuliskan slip gaji. Cuma problemnya ya Bapak dan Ibu, ini nanti header-nya yang mana gitu. Nah, supaya supaya memudahkan di dalam proses penentuan header-nya, kita buat sheet 2 ya. Lalu kemudian nanti kita lihat ya, hasilnya akan seperti apa kalau menggunakan sheet 1 atau menggunakan sheet 2. Kita coba ini aja deh ya. Nah, seperti ini. Dia butuhnya sampai M. Sampai M. Oke. Kemudian ininya sampai 11 ya. 11. Oke. Muhammad Iqbal. Oke. Ini yang akan kita akses di sini. Ya, slip gaji, nama karyawan. Ini saya bikin sederhana aja dulu ya. Nama karyawannya, kelas jabatan, kemudian jam kerja, libur. Dan seterusnya lah ya. Atau boleh saya tambahkan satu, ini aja yang terakhir ya, upah bersih gitu. Nanti lain-lainnya Bapak dan Ibu yang bisa tambahkan. Nah, ini kita pilih existing list ya. Existing listnya di GTE yang loop 1. Nah, itu problemnya ya. Jadi ada format ini nih yang menyebabkan dia tidak bisa diakses ya. Coba kita ulang. Oke. External table is not in the expected format ya, karena formatnya terlalu kompleks. Sheet 1 yang membuat seperti itu. Jadi mau tidak mau kita harus membuat di sheet yang lain. Jadi kita buat sheet-nya itu pada Excel yang lain gitu ya, pada Excel yang lain. Yes.
Oke. Jadi kita harus bikin pada sheet yang lain begini. Oke, sampai M. Ini sampai, nah ini harus dikunci ya. Kuncinya harus dibuka. Nah, gitu. Buka. Ya, ini tidak ada masalah karena tabelnya itu tidak seperti yang sebelumnya ya. Nama karyawan, kelas jabatan, kemudian jam kerjanya, jam lemburnya, upah bersih. Nah, nanti kita akan berbicara tentang formatnya ya, karena di sini kan upah bersihnya masih seperti ini. Oke. Baik Bapak dan Ibu, karena sudah masuk waktu istirahat, kita akan istirahat dulu ya. Dan nanti kita akan gabung kembali pukul 10 berapa ya? 33 ya, 10.33 menit. Oke, selamat istirahat.